Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 28 ayat yang ke-7, yang mana Raja Daud berkata demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara, kita tidak tahu secara pasti apa yang melatar belakangi Daud sehingga dia menuliskan Mazmur nomor 28. Namun, kalau kita mencermati apa yang Daud tuliskan di dalam ayatnya yang ke-7 yang tadi telah saya bacakan, maka kita dapat mengetahui bahwa Daud mengatakan Tuhan adalah kekuatannya, hatinya percaya kepada Tuhan. Itu adalah karena dia ditolong oleh Tuhan. Saudara, hal yang serupa itu pernah pula dilakukan oleh Musa bersama dengan bangsa Israel, yaitu setelah mereka dipimpin oleh Allah menyeberangi Laut Teberau. Mereka menyaksikan Allah dengan kekuatannya yang besar, menyibakkan laut sehingga umat Israel menyeberang. Lalu ketika pasukan Mesir mencoba menangkap, laut itu kembali tertutup. Setelah mendapat pertolongan yang begitu besar, maka Musa bersama umat Israel di Keluaran pasal 15 ayat yang kedua menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, respons dari seorang umat Allah, respons dari saya dan saudara ketika ditolong Tuhan. Tuhan menyelesaikan masalah kita. Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Maka hati yang penuh sukacita itu akan membuat kita dengan mudah mengatakan, Tuhan, Engkau kekuatanku. Bahkan kita bisa seperti Daud berkata, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan? Umat Israel setelah menyeberang dari Laut Teberau, mereka sampai di satu tempat di mana airnya itu pahit. Alkitab mencatat, di Mara itulah umat Israel bersungut-sungut kepada Musa. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di Keluaran pasal 17, di satu tempat di mana di sana air itu sulit. Dan lalu dikatakan mereka mencobai Tuhan Allah dengan bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita ataukah tidak? Keluaran pasal 17 ayat ke-7. Ternyata respons dari seorang umat Allah ketika menghadapi kesulitan, dia belum tentu bisa mengatakan Tuhan adalah kekuatanku. Atau dia mungkin meragukan, apakah memang betul Tuhan itu adalah kekuatan dalam hidupku dan aku perlu percaya kepadanya? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada beberapa kemungkinan maka seorang umat Allah dapat bersikap demikian. Yang pertama, fase pertumbuhan kerohaniannya adalah fase pertumbuhan kerohanian yang masih anak-anak. Meskipun secara jasmani sudah dewasa, tetapi secara rohani boleh jadi masih anak-anak. Namun ekspresi dari seseorang dengan kerohanian anak-anak mirip dengan individu yang masih anak-anak. Sebagai contoh, seorang anak kecil berkata kepada orang tuanya minta dibelikan es krim. Namun saat itu sang anak sedang batuk pilek. Walaupun anak itu sangat kepingin dan dia minta kepada ayahnya, maka ayah yang mengasihi, menyayangi anaknya, mau berbuat baik kepada anaknya, dia akan berkata, tidak anakku, kali ini tidak ada es krim untukmu.
Bagi anak kecil, anak itu bisa berpikir ayahnya tidak berbuat baik kepadanya. Ayahnya tidak menyayanginya. Mengapa? Sebab bagi seorang anak kecil, ayah yang baik adalah ayah yang memberi yang dia inginkan. Ayah yang baik akan membuat dirinya selalu mendapat kepuasan. Apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, pasti dipenuhi, pasti didapatkan. Namun seiring pertumbuhan diri kita, kematangan kita bisa mengerti bukan? Ketika orang tua berkata tidak, ketika orang tua mendisiplin anak, ketika orang tua mengizinkan anaknya mengalami kesulitan tertentu, itu adalah ungkapan kasih, ungkapan kebaikan dari orang tua tersebut kepada anaknya. Kemungkinan yang kedua, yaitu memang seorang percaya, seorang murid Kristus menghadapi pergumulan yang berat, sehingga dalam keterbatasan sebagai manusia, ia mengalami apa yang disebut sebagai keterkiliran iman. Saudara, Raja Daud adalah orang yang di dalam bagian yang tadi kita baca mengatakan, Tuhan kekuatanku. Di Mazmur nomor 23, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ketika aku dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkatnya itu menghibur diriku. Namun, coba kita lihat satu pasal sebelumnya. Mazmur nomor 22. Di bagian itu, Daud berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Di bagian ini mungkin Daud mengalami pergumulan. Tuhan, kenapa masalahku belum selesai? Tuhan, kenapa penderitaan ini silih berganti datang terus menerus? Daud mengalami keterkiliran iman dan dia berseru, Tuhan, di mana engkau? Dengan demikian, berdasarkan perenungan hari ini, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, marilah kita terus menumbuhkan kerohanian kita. Jangan mau jadi murid Kristus yang stagnan. Kita saja tidak mau bukan kalau anak atau cucu kita secara fisik tidak berkembang. Kita tidak mau bukan kalau keterampilan pengetahuan kita tidak bertambah, tidak bertumbuh. Masakan kita tidak mau menumbuhkan kerohanian kita. Bagaimana caranya supaya rohani kita bertumbuh? Lebih tekun di dalam membaca merenungkan firman secara pribadi, lebih tekun di dalam doa, lebih tekun di dalam mengikuti ibadah di hari Minggu, ikut di dalam pelayanan, ikut pembinaan, masuk ke dalam kelompok kecil, temukan pembimbing rohani, mentor rohani, kakak rohani yang bisa menjadi katalis atau pihak yang menolong kita bertumbuh lebih baik dan lebih baik lagi. Yang kedua, kalaupun kita sedang mengalami keterkiliran iman, marilah kita datang kepada Tuhan dan kita mengajukan pertanyaan yang tepat. Lebih baik apabila kita bertanya kepada Tuhan di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, Tuhan, apa yang kau inginkan aku pelajari dari peristiwa ini? Datanglah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kuatkan saya di dalam menjalani ini. Lalu yang lain, ketika kita dalam kesulitan, dalam pergumulan, marilah kita membuka diri agar ada orang lain, saudara seiman yang dapat menguatkan, dapat menolong, dapat menghibur kita. Dan bagi kita, pihak yang mana kita mendengarkan ada saudara seiman menceritakan pergumulannya, mengungkapkan masalahnya, janganlah kita menuding dia dengan berkata,
Kok begitu saja kamu gak beriman? Kok begitu saja kamu lemah? Jangan, saudara. Mengapa? Raja Daud saja mengalami keterkiliran iman. Dan jangan-jangan, kalau kita berada dalam posisi yang sama dengan saudara seiman yang sedang mengungkapkan keluhannya itu, kalau kita mengalami hal yang sama seperti dia, jangan-jangan kita berbuat sama seperti dia, atau malah kita lebih parah, lebih mengalami keterkiliran iman daripada saudara seiman tersebut. Marilah kita jadi komunitas orang percaya, persekutuan murid-murid Kristus yang saling mendukung, yang tidak menghakimi, dan penuh dengan empati satu dengan yang lain. Dan kiranya anugerah Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati.